Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustan Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba nih untuk menyampaikan salah satu informasi atau berita. Ini langsung dari websitenya DPR RI, Bapak Ibu semua. Jadi langsung dari websitenya DPR RI, di mana PP peraturan pemerintah tentang pengangkatan honorer menjadi ASN ditargetkan selesai maksimal April 2024. Seperti apa sih beritanya? Kita bahas bersama-sama. Oleh sebab itu jangan di skip videonya agar kita mengetahui secara detail informasi tersebut. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join grup Telegram saya di @aba channel. Atau Bapak Ibu juga follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Aba Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abachannel.com. Serta seandainya jika Bapak Ibu ingin berkontribusi pulsa pada Aba Channel ini, Bapak Ibu bisa kirimkan pulsa nomornya berikut di bawah ini. Jika Bapak Ibu berkenan tentunya. Langsung saja kita simak dan kita bahas informasinya berikut ini. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu semua, saya akan membacakan salah satu berita yang disampaikan oleh DPR RI di dalam websitenya, yaitu dpri.go.id. Sebenarnya ini sudah tertanggal 24 bulan 1, yaitu sekitar 4 hari yang lalu Bapak Ibu semua. Seperti apa sih informasinya? Coba kita bacakan. PP pengangkatan honorer menjadi ASN ditargetkan selesai maksimal April 2024. Parlementaria Jakarta. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan pihaknya akan terus berkomitmen bersama pemerintah untuk mengawal proses pengangkatan honorer menjadi ASN sebagaimana tertuang dalam UU ASN. Doli mengungkapkan saat ini pemerintah masih menyusun terbitnya peraturan PP sebagaimana peraturan pelaksana Undang-Undang ASN pengganti UU nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Kutipan beliau adalah, kita terus mengawal sebagaimana komitmen kita dengan pemerintah. Kita harus memperjuangkan nasib Bapak Ibu tenaga honorer dan alhamdulillah sudah mendapatkan proses yang luar biasa. Kita sedang menyusun peraturan pemerintahnya yang insya Allah paling lama bulan April 2024 selesai. Paling lama, ungkap Doli di Gedung Nusantara, Jakarta baru-baru ini. Politisi fraksi Partai Golkar bahkan mengungkapkan dirinya berkomitmen PP terkait dengan peraturan pelaksana UU ASN ini bisa selesai sebelum April 2024. Kita berkomitmen 6 Maret nanti kita akan mengadakan konsinyering. Sudah punya draftnya. Intinya adalah bagaimana yang 2,3 juta tenaga honorer yang sudah terdata terverifikasi secara otomatis diangkat menjadi P3K. Di sini Bapak Ibu semua. Sudah terdata terverifikasi secara otomatis diangkat menjadi P3K. Padahal di penyampaiannya di Instagramnya itu Bapak Ibu semua itu diangkat menjadi P3K dengan tes. Coba bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua? Menurutnya dengan dilaksanakannya PP terkait dengan peraturan pelaksana UASN ini nantinya tidak akan ada lagi honorer yang diberhentikan pada 2024. Pada akhirnya honorer menjadi P3K penuh waktu. Kemudian prosesnya melalui pendekatan P3K paruh waktu dan segala macam. Intinya tidak ada lagi tenaga honorer yang diberhentikan, yang di-PHK-kan, yang diturunkan pendapatannya selama tidak mengganggu anggaran. Ada penambahan atau pembukaan anggaran baik di pusat maupun di daerah katanya. Sebagaimana kesepakatan Kementerian Pan-RB, BKN dan Komisi 2 DPR RI terkait dengan penataan tenaga non-ASN yang terdaftar dalam database BKN diselesaikan dengan mengikuti seleksi COSN tahun 2024 untuk menggambarkan kualitas dan kemampuan kompetensi masing-masing yang penilaiannya dilakukan melalui pemeringkatan terbaik secara berurutan. Kemudian akan ditetapkan menjadi P3K penuh waktu sesuai dengan kemampuan keuangan pada instansi pemerintah masing-masing. Ini loh Bapak Ibu semua yang bertentangan sebenarnya. Di sini
Sebagaimana pendekatan Komisi 2 ini terdaftar dalam database diselesaikan dengan mengikuti seleksi CSN tahun 2024. Nih, garis bawahi, mengikuti seleksi CSN tahun 2024. Tapi di atas di sini ada informasi lagi bahwasannya intinya adalah sebagaimana 2,3 juta tenaga honorer yang sudah terdata terverifikasi secara otomatis diangkat menjadi P3K. Terangnya. Coba Bapak Ibu tanggapannya bagaimana terkait dengan dua argumen yang saya sampaikan di sini di kolom komentar. Saya tunggu pendapat Bapak Ibu semua. Bagaimana pro dan kontra Bapak Ibu? Seperti apa? Coba tanggapi di kolom komentar di bawah ini. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu semua. Sedangkan bagi instansi pemerintah yang belum memiliki kemampuan keuangan, didengarkan. Tenaga non-ASN diangkat menjadi P3K paruh waktu yang secara bertahap diangkat menjadi P3K penuh waktu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan masing-masing instansi pemerintah. Prinsipnya sebagaimana telah disepakati bersama bahwa tidak terjadi pengurangan penghasilan, tidak terjadi PHK massal dan tidak terjadi penambahan beban anggaran. Jadi seperti ini. Kalau saya menangkap nih, bagi instansi pemerintah yang instansinya tersebut memiliki anggaran, silahkan itu diangkat menjadi P3K penuh waktu. Akan tapi bagi instansi yang tidak memiliki anggaran yang cukup, diangkat menjadi P3K paruh waktu dengan skema nantinya ketika sudah memenuhi anggarannya itu bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu. Di sini Bapak Ibu semua. Jadi intinya seperti itu, tidak ada penurunan, maksudnya tidak ada pemberhentian bagi honorer yang tidak terjaring di P3K penuh waktu, itu akan terjaring di P3K paruh waktu. Tapi yang saya tidak bisa memikirkan itu, bagaimana teknis skema yang akan dijalankan jika menggunakan skema seleksi CASN. Coba saya membutuhkan tanggapan Bapak Ibu semua di kolom komentar. Coba tanggapi. Ketentuan mengenai mekanisme seleksi dan pengangkatan P3K paruh waktu akan diatur lebih lanjut di dalam peraturan pemerintah, kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN RB Bapak Abdul Azwar Anas dalam kesempatan yang sama. Jadi seperti itu Bapak Ibu semua. Informasi yang sekilas yang bisa Bapak Ibu dapatkan bahwasanya semuanya akan diangkat nih honorer menjadi P3K. Entah P3K penuh waktu ataupun paruh waktu sesuai dengan anggaran di masing-masing instansinya. Dan juga ada tambahan informasi bahwasanya nantinya honorer diangkat menjadi P3K menggunakan skema seleksi CSN. Nah, di kesempatan sebelumnya saya sudah menyampaikan pula bahwasanya DPR RI itu menginginkan jika masih tetap menggunakan seleksi CSN, mohon dibedakan, ada skala prioritas untuk tenaga honorer di sini. Jadi bagaimana pendapat Bapak Ibu semua? Coba tanggapi di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe channel ini, aktifkan notifikasinya. Dan saya harapkan Bapak Ibu bisa menjadikan channel ini sebagai rekan atau sahabat Bapak Ibu dalam mencari sebuah informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.